Ahibal kiram, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu materi. Ya, biasanya Al-Fagir menyampaikan kitab Tajul Arus Imam Ibn Athaillah, tapi pada kesempatan ini kita melihat bagaimana Rasulullah SAW tampil sebagai pemimpin yang betul-betul uswatun hasanah. Karena ini kita masih bulan Maulid nih, walaupun sudah pengen awal Rabiul Tsani, tapi sering kita hadir di majelis Maulid tentang bagaimana diceritakan akhlak Nabi yang menarik. Nabi Muhammad SAW tampil sebagai pemimpin yang luar biasa, baik beliau sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin sahabatnya, pemimpin umat manusia, pemimpin negara, itu bagaimana beliau menjadi suri tauladan. Betul yang Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah SAW, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Artinya Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad SAW, sholawat kita, Allahumma sholli alaihi, itu kita ikuti tidak hanya masalah ibadah saja. Allah nggak memerintahkan kita kalau sholat ikut Nabi, tidak. Artinya apa? Nabi kita jadikan suri tauladan tidak hanya masalah ibadah. Ya, ibadah sudah pasti ikut Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam kita berkeluarga, dalam bernegara, dalam kehidupan kita ikut Nabi Muhammad SAW. Makanya tak heran ibadallah, ada yang menarik. Ini ada seorang pemikir barat, ini orang kafir yang ngomong nih, ya, bernama Herbert Spencer. Apa kata Herbert Spencer ini? Beliau seorang tokoh filosof barat, filosof besar dunia. Beliau mengakui kehebatan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, ini orang barat nih, Herbert Spencer, dia mengatakan, hendaklah kalian menjadikan Nabi kalian itu, Nabi Muhammad, sebagai perlambang, maksudnya sebagai patokan untuk berpolitik, untuk beragama, karena beliau memimpin sangat tepat ibaratnya. Dan beliau menerapkan sistem yang suci di tengah-tengah umat manusia seluruhnya. Masih kata beliau, Nabi Muhammad SAW merupakan suatu sosok amanat. Nabi merupakan sosok yang amanat, yang dijelmakan dalam kejujuran yang murni, yang siang dan malam selalu tekun menghidupkan umatnya. Itu orang barat mengakui. Maka dari itu ibadallah, apa sih yang Nabi ajarkan dalam kehidupan Nabi? Kalau kita belajar sejarah dari sifat-sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini untuk supaya kita dengar nih, karena banyak orang seakan-akan Nabi hanya dijadikan contoh sholat, puasa, zakat, urusan berpolitik, berekonomi nggak usah ikut Nabi. Urusan ngatur negara nggak usah bawa-bawa agama. Agama itu cukup di masjid, cukup di musola. Adapun negara ya kita pakai hukum sendiri. Ini namanya orang sekuler, memisahkan antara agama dengan urusan negara. Padahal orang kafir, filosof barat tadi mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Apa sih yang diajari nama Nabi Muhammad SAW? Satu, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita memimpin atau berpolitik. Ini beliau yang pertama, ya, beliau berhasil membangun kekuatan sosial. Membangun kekuatan sosial dengan basis kebijaksanaan. Ya. Menjalin hubungan dengan berbagai macam suku. Kita lihat ketika beliau hijrah, bagaimana dulu ya sering perang antar suku lebih diutamakan. Suku ini lebih diutamakan daripada suku itu, ya.
Sehingga fanatisme kesukuan seringkali memicu konflik. Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau membangun sosial, kekuatan sosial yang luar biasa. Yang pertama kali beliau lakukan, beliau persaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Ini basis sosial yang luar biasa. Karena Nabi cerdas. Bagaimana Islam bisa maju kalau tidak ada persaudaraan? Makanya dibuatlah perjanjian antara kaum muhajirin dengan ansor. Di antara perjanjiannya apa? Kami kaum muslimin yang satu ibadah. Kami saling bersaudara. Dan apabila di antara kami yang dizolimi, kami siap untuk bahu-membahu, bantu-membantu. Itu Nabi tuh. Nabi membangun yaitu sistem, yaitu sosial yang kuat dengan apa? Dengan cara mempersaudarakan. Kalau dulu sebelum Nabi hijrah, itu di Madinah ada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Ansor itu suku besarnya dua, Aus dan Khazraj. Itu sering perang. Bagaimana Nabi menyatukan luar biasa dari kaum muhajirin yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah, menyatukan dengan kaum ansor. Kaum ansor itu terbelah menjadi dua, Aus dan Khazraj, dipersatukan sama Nabi Muhammad SAW. Dan gak sampai di situ. Bagaimana hebatnya Nabi Muhammad SAW, beliau membangun persatuan. Itu membangun persatuan tidak hanya sesama muslim, tapi orang-orang yang non-muslim, orang Yahudi diajak. Walaupun nanti orang Yahudi banyak berkhianat. Yang saya ingin garis bawahi, ini Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, yaitu bagaimana membangun kekuatan sosial dengan persatuan, didasari dengan kebijaksanaan, dengan adil, dengan toleransi, dengan kasih sayang. Ini hebatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan kasih sayang yang luar biasa, dengan toleransi. Makanya orang-orang non-muslim, orang kafir, orang Yahudi yang di Madinah diberikan hak untuk ibadah, nggak diganggu ibadahnya, diberikan hak untuk dilindungi. Inilah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau bisa membangun persaudaraan, persatuan? Karena beliau bijaksana. Karena beliau yaitu seorangnya adil. Karena beliau penuh dengan kasih sayang. Itulah baru bisa bangun persatuan. Nah, ini menjadi cerminan ya, buat pemimpin-pemimpin ya, jangan harap pengen bersatu tapi hak dan batil tidak dipisahkan dulu. Jangan harap mau bisa bersatu. Kan pemimpin ngomong, ayo kita bersatu merajut. Betul atau tidak? Tapi hak dan batil dicampur aduk. Tapi ngomongnya persatuan tapi ketimpangan, tidak adil. Dan ini kita alami bagaimana 10 tahun kemarin ya, banyak orang-orang para penoda agama tidak diproses. Banyak atau tidak? Giliran kroni-kroninya diamanin ya kan? Ini bagaimana kita pengen berkah gitu di negara. Makanya Nabi mengajarkan kita memimpin didasarkan dengan persatuan. Bisa adanya ada persatuan didasarkan dengan bijaksana, dengan arif, dengan adil, dan dengan penuh toleransi. Inilah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Itu satu. Yang kedua, Nabi tampil sebagai pemimpin, ya, tampil sebagai pemimpin yang selalu menepati janji dan tidak pernah bohong. Nabi nggak pernah bohong. Contoh, ketika Nabi membuat perjanjian dengan orang Yahudi, Nabi memberikan janji untuk diberikan keamanan orang-orang Yahudi, diberikan hak untuk dilindungi. Nabi tepati janji, tapi kebanyakan orang Yahudi yang mengkhianati Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu hadis yang terkenal, oleh Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, man adza dzimmiyan fa takhasmuhu wa man kuntu khasmahu khasamtuhu yaumal qiyamah. Barang siapa menyakiti seorang zimmi, orang kafir. Zimmi itu orang yang kafir hidup di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Tapi dia nggak ganggu kita, tapi kita ganggu dia. Kata Nabi, maka akulah musuhnya, aku musuhi kalian. Coba-coba ganggu orang kafir zimmi.
Dan barang siapa aku menjadi musuhnya, niscaya aku akan memusuhinya pada hari kiamat. Subhanallah. Ini ciri yang kedua dari politik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu menepati janji dan tidak pernah berbohong. Contoh lain apa? Ketika Nabi mengadakan yaitu perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik Quraisy Mekah. Nabi menepati perjanjian Hudaybiyah. Ada beberapa poin perjanjian Hudaybiyah. Nabi nggak langgar, walaupun terkesan isinya lebih menguntungkan orang kafir Quraisy Mekah. Kesannya seperti itu, tapi ada hikmahnya di balik itu. Itu panjang nanti ceritanya. Tapi yang saya ingin garis bawahi, Nabi Muhammad tidak pernah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Ini yang kita dapatkan yang kedua dari ilmu kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin sukses, yaitu kita seorang pemimpin harus menepati janji dan tidak berbohong. Jujur 10 tahun kita dipimpin tuh, ya kan? Itu kita di pemimpinan 10 tahun yang kemarin tuh banyak bohongnya atau kagak tuh? Banyak bohongnya apa kagak? Banyak dustanya apa kagak? Banyak. Mobil SMK nggak jadi-jadi, betul apa enggak? Mau buat lapangan pekerjaan, buka lapangan pekerjaan 10 juta, nggak tahu tuh lapangan pekerjaan buat sampai asing atau asing tuh. Nah, itu karena sering berbohong, sering melanggar janji, ya. Tidak adil ibadallah. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, beliau seorang pemimpin yang selalu menepati janji dan beliau tidak pernah berbohong. Makanya kalau kepemimpinan ingin berkah, yaitu apa? Yaitu yaitu menepati janji, jangan cuman ngubar janji. Jangan cuman yaitu apa? Mengobrol janji, tapi tidak menepati janji. Yang ketiga, saya singkat-singkat aja. Dari cermin kepemimpinan politik Rasulullah SAW, Rasulullah SAW selalu, ini yang menarik, Rasul selalu mengedepankan konstitusi. Rasul sebagai pemimpin, beliau contohkan, beliau menjunjung tinggi hukum. Gak pernah, kalau sekarang nih bahasanya gak pernah, yaitu melanggar konstitusi dalam bermasyarakat. Ya, contohnya apa? Nabi sangat menjunjung tinggi, yaitu konstitusi yang beliau buat sendiri berdasarkan hasil kesepakatan. Bagaimana kita kenal, yaitu beliau menyusun namanya Piagam Madinah. Ini Piagam Madinah nih bisa dikatakan konstitusi pertama yang ada di muka dunia ini, ibaratnya. Piagam Madinah ini yaitu dokumen yang mengatur tata cara kehidupan antar masyarakat di Madinah. Di situ bagaimana Rasulullah SAW ya membuat ya mereka dalam satu kesatuan komunitas ya yang bersatu, yang diikat dengan namanya Piagam Madinah, tuh konstitusi. Ya, makanya kita kenal ada namanya yaitu apa? Piagam Madinah. Ya, ada namanya Piagam Madinah, ibadallah. Yang dimana isi dari Piagam Madinah itu konstitusi pertama di dunia yang menjamin kebebasan beragama dan berkeadilan sosial. Jadi kalau ada orang yang bilang Islam radikal, nggak toleransi, Rasul diterapin yang pertama. Tuh, Piagam Madinah isinya bagaimana Nabi memberikan kebebasan beragama dan keadilan sosial. Artinya orang Yahudi dilindungi mau ibadah, dilindungi keamanannya. Dan Nabi menerapkan keadilan, melindungi kaum yang lemah. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan. Yang menarik dalam ayat itu, Allah dahulukan keadilan dulu. Allah nggak bilang Innallaha ya'muru bil ihsan wal adli, kagak. Tapi ayat tersebut mengatakan Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan. Keadilan dulu disebut, baru kebaikan. Kenapa? Jangan harap ada kebaikan kalau tidak adil. Jangan harap ada kebaikan kalau tidak adil. Kalau tidak adil, pasti ada timbul ketimpangan. Dan ini kita alami. Bagaimana sekarang kita krisis keadilan. Betul atau tidak? Ya Allah. Ya kan? Bagaimana? Ya, apalagi 10 tahun terakhir kita lihat tuh, wah, keadilan susah banget dicari. Ya kan? Maunya suka-suka aja. Nah, makanya ya ini betul-betul hati-hati, manakala keadilan sudah tidak ditegakkan, jangan harap ada kebaikan. Nah, ini cambukan buat pemimpin yang sekarang ini. Pemimpin siapa aja, terapkan keadilan. Jangan harap ada kebaikan, kedamaian kalau tidak ada keadilan. Lihat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ada orang ketika itu meminta keringanan kepada Nabi, ada seorang perempuan dari Bani Makhzum mencuri. Akhirnya mereka dari Bani Makhzum meminta kepada sahabat Nabi yang bernama Usama bin Zaid. Datang nih Bani Makhzum ke Usama bin Zaid, karena Usama bin Zaid ini sahabat Nabi dan cucu angkat Nabi Muhammad SAW. Cucu angkat Nabi, karena ayahnya yaitu Zaid bin Haris itu anak angkat Rasulullah SAW. Melobi, ya Usama, kalau bahasa kita nih, tolong bilang kepada Rasulullah, bisa nggak perempuan ini jangan dipotong tangannya? Silakan hukum, tapi jangan dipotong tangannya. Nanti bisa menciderai nasabnya, bisa menciderai yaitu kemuliaan sukunya, karena suku Bani Makhzum ini suku yang mulia. Silakan hukum, tapi jangan sampai potong tangan. Ketika itu Usama bin Zaid datang kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Usama bin Zaid menyampaikan permintaan dari Bani Makhzum. Apa? Ketika Nabi dengar, Nabi Muhammad menegur keras Usama bin Zaid. Ya Usama, wallahi, gara-gara urusan seperti ini Allah hancurkan kaum-kaum terdahulu. Manakala dari kalangan mulia mereka melakukan kesalahan, hukum tidak ditegakkan. Tapi manakala ada orang lemah melakukan kesalahan, hukum ditegakkan. Dan Nabi bersumpah. Nabi mengatakan, wallahi, lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat. Andai kata Fatimah putri Muhammad, ini Nabi kiaskan, bukan merendahkan Siti Fatimah, bukan, tapi Nabi buat perbandingan. Fatimah aja putri saya mencuri, saya tegakkan hukum, apalagi dia, begitu. Dan Nabi mengatakan, lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat. Jikalau Fatimah putri Muhammad, Fatimah putriku, jantung hatiku mencuri, wallahi laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya itu. Ini yang luar biasa. Inilah yang juga diterapkan sama para sahabat-sahabat Nabi dalam memimpin. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendapatkan laporan ada orang Yahudi di Mesir, Kristen Koptik di Mesir, ya, merasa dizolimi sama gubernur Mesir namanya Amr bin As. Ketika itu Amr bin As ingin membangun masjid, ya, tapi terhalang sama ada gubuk Yahudi. Ya. Amr bin As pengen coba ini gubuk ini saya bayarkan, Anda pergi dari sini. Nah, ternyata orang Yahudi nggak mau menjual rumah gubuknya itu. Akhirnya dihancurin juga sama gubernur Mesir. Laporlah orang Yahudi. Dengan sedih dia lapor, datang ke Madinah bertemu dengan Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia melaporkan, wahai Amirul Mukminin, rumah saya, gubuk saya dihancurkan, padahal saya nggak mau jual dengan alasan mau bangun masjid. Bagaimana ini? Saya minta keadilan. Sayyidina Umar bilang, Sayyidina Umar ya, nggak pakai banyak komentar. Ya. Sayyidina Umar bilang, Yahudi, ambil tuh tulang onta. Wah, bingung nih, gue jauh-jauh ke Madinah suka ambil tulang, kan gue mau lapor. Udah ambil aja tulang.
diambil tulang ini, wahai Amirul Mukminin. Akhirnya tulang tersebut digaris, dibeset pakai apa, dibuat besetan dengan pedang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yaitu membuat besetan lurus di tulang tersebut. Tret. Akhirnya singkat cerita kata Sayyidina Umar, sekarang engkau pulang ke Mesir, tulang ini engkau kasih ke Amr bin As. Wahai Sayyidina Umar, terus nasib saya gimana nih? Nasib saya, rumah saya nih rumah saya udah dihancurin, kok saya dikasih tulang? Udah nggak usah banyak ngomong. Itu kasih ke Gubernur Amr bin As, maksud yang saya kasih syarat ini dia paham. Singkat cerita, ini Yahudi balik ke Mesir, ketemu sama Gubernur Amr bin As. Kata orang Yahudi tersebut, wahai Gubernur, engkau dapat salam dari siapa? Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kaget, hah? Memang kau ketemu kemana? Memang kau ketemu Sayyidina Umar di mana? Ketemu Amirul Mukminin di mana? Ya barusan saya kemarin habis ke Madinah, ke pusat. Atau kalau bahasa kita nih, gubernur ini panasin, wah dulu dikit-dikit main pusat aja loh. Ini Amirul Mukminin memberikan tulang kepada engkau yang dibeset dengan garis pedangnya lurus. Itu ketika itu Amr bin As melihat tanda tulang yang ada besetan pedang garis lurus, itu menggigil. Dia menggigil, ketakutan. Bingung orang Yahudi. Kenapa ente menggigil? Tahu nggak artinya apa nih? Amirul Mukminin memberikan kode yang keras kepada saya, sebagaimana dia membeset yaitu garis lurus dengan pedangnya, supaya saya mesti lurus menegakkan keadilan. Sekarang gubuk ente, ane bangunin lagi. Itu kodenya seperti itu. Itu Amirul Mukminin menegur saya seperti itu, urus untuk menegakkan keadilan. Kalau seandainya saya nggak menegakkan keadilan, saya ini salah tapi saya teruskan, saya khawatir nanti pedangnya Amirul Mukminin yang bicara juga. Dibangunin lagi tuh. Nah, orang Yahudi melihat akhlak Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, terkagum-kagum. Dia luar biasa, oh begini Islam luar biasa. Akhirnya orang Yahudi tersebut merelakan, udah kalau begitu saya ikhlaskan ini gubuk saya untuk dibangun masjid. Dalam satu riwayat dia masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ya, inilah yang diajarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadallah, beliau selalu memimpin dengan yaitu apa? Dengan adil, dan beliau selalu mengkedepankan konstitusi. Apa yang beliau buat hukum, beliau tegakkan. Jujur, kalau zaman sekarang kita dia yang buat ya melanggar, betul atau tidak? Dia yang buat dia melanggar. Insya Allah. Dia yang buat hukum, dia buat yang langgar. Ya kan? Kalau giliran rakyat disalahin mulu, giliran para pejabatnya dia membuat hukum dia melanggar. Banyak atau tidak? Wah, dia yang buat konstitusi dia juga yang melanggar. Bagaimana mau jadi teladan? Inilah keteladanan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya yaitu mengajarkan kita, beliau selalu mengedepankan konstitusi dalam bermasyarakat, ya, dengan dibuktikan yaitu beliau selalu betul-betul jujur, beliau selalu betul komitmen dan adil. Alhamdulillah. Yang keberapa nih? Yang keempat atau yang kelima nih? Yang keempat, bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW yang luar biasa, yang mencontohkan luar biasa buat para pemimpin sekarang ini. Beliau Nabi Muhammad SAW seorang pemimpin yang menolak gratifikasi. Tahu nggak gratifikasi? Tahu nggak gratifikasi apa ya? Yaitu gratifikasi itu memanfaatkan jabatan. Itu gratifikasi. Atau mumpung jadi punya jabatan, ya, dia dapat sogokan. Itu namanya gratifikasi tuh, gratifikasi. Ya, bagaimana memanfaatkan yaitu fasilitas yang bukan haknya.
Tapi Nabi Muhammad SAW pemimpin yang menolak gratifikasi. Karena kenapa? Nabi Muhammad seorang pemimpin yang bukan gila imbalan. Nabi nggak mau imbalan. Nabi Muhammad SAW seorang pemimpin yang betul-betul komitmen. Kalau kita kan beda. Dulu 10 tahun mumpung jadi anak presiden, gue naik kapal jet. Betul apa enggak? Aduh. Tapi Nabi Muhammad seorang pemimpin yang menolak gratifikasi. Arti gratifikasi apa ini? Dia nggak mau memanfaatkan jabatannya buat apa? Buat dirinya, buat keluarganya. Luar biasa. Contoh, orang kafir Quraisy Mekah ketika itu menawarkan harta, menawarkan tahta untuk stop dakwah beliau. Stop dakwah beliau. Datang orang kafir, ya Muhammad, kau ingin apa? Engkau ingin harta, ingin tahta. Nabi tolak. Bahkan datang gak puas lagi ke Abu Thalib. Ya Abu Thalib, kasih tahu kepada ponakanmu Muhammad, kalau Muhammad ingin harta, kami berikan harta yang banyak. Muhammad ingin tahta, kami jadikan Muhammad raja kami, pemimpin kami. Tapi kami minta stop dakwah Islam. Stop dakwah Islam. Nabi artinya ingin dibungkam. Nabi ketika itu pengaruhnya luar biasa, tapi ingin dibungkam dengan sogokan. Dan orang kafir Quraisy ketika itu sambil mengancam, ya Abu Thalib, kali ini kalau Muhammad menolak permintaan kami sudah turuti. Mereka dia mau harta kami berikan, dia mau tahta kami berikan. Kalau dia masih menolak lagi, kami gak segan-segan akan menyakiti Muhammad kali ini. Abu Thalib ketika itu dalam hatinya kesian nih, lihat keponakannya dahsyat tantangan. Ketika itu disampaikan yaitu kepada Rasulullah SAW. Abu Thalib mengatakan, ya benar akhi, wahai keponakanku, engkau sudah dengar bagaimana permintaan orang-orang Quraisy Mekah. Nabi jawab simpel dengan tegas, ya ammi ya Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, wallahi law wada'u samsa 'alal yamini wa law wada'u samsa fil yamini wal qamara fil yasari ala an aturka hadal amr wallahi ma fa'altu. Wahai pamanku Abu Thalib, demi Allah, jangankan harta yang mereka tawarkan kepadaku, jangankan tahta yang mereka tawarkan kepadaku, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku, mereka meletakkan bulan di tangan kiriku, artinya jangankan harta lagi, andai kata matahari dia ambilin kasih ke saya, dia ambilin bulan terus dia kasih ke saya agar saya meninggalkan dakwah, agar saya tidak menyampaikan kebenaran, wallahi tidak pernah aku lakukan sampai Allah memenangkan aku atau aku terbunuh di jalan dakwah ini. Ini seorang pemimpin yang sekarang jarang ada. Kebanyakan pemimpin sekarang mumpung ada jabatan, mumpung memimpin, manfaatkan apa yang dia mau. Betul atau tidak? Itulah. Tapi Nabi Muhammad SAW seorang pemimpin yang tidak gila jabatan, yang menolak gratifikasi. Dan inilah terus diikutin sama sahabat, sama tabi'in. Kita lihat sosok bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman. Bagaimana kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Sayyidina Umar, ada riwayat anaknya Abdullah bin Umar, ketika itu Abdullah bin Umar ketika itu berdagang. Ketika berdagang ditegur sama Sayyidina Umar. Apa kambing binatang ternak dia berdagang ditegur. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai anakku, aku tidak mengharamkan engkau dagang. Aku nggak mengharamkan. Tapi kalau bisa engkau cari profesi yang lain. Jangan kau dagang. Aku khawatir nanti orang-orang beli ke pasarmu jadi rame cuman gara-gara mandang bapakmu sebagai khalifah. Subhanallah. Sampai waroknya tuh Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai waroknya. Saya khawatir nanti yang lain banyak yang gak laku, orang pasti beli di pasar engkau karena memandang engkau anak khalifah. Saya nggak mau.
Kalau sekarang kagak, mumpung bapak presiden, anaknya gue jadiin. Betul atau tidak? Insya Allah. Ini lihat bagaimana contoh kepemimpinan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti oleh para sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Yang terakhir, bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pemimpin yang mengajarkan kepada kita semua. Beliau seorang pemimpin yang selalu bermusyawarah. Beliau nggak pernah otoriter, padahal Nabi. Beliau selalu mengajak musyawarah. Ini tidak lain dan tidak bukan yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amri, dan musyawarahlah kepada mereka dalam saat yaitu dalam urusan. Nabi musyawarah. Ketika perang Badar, ya, Nabi ketika itu udah membuat kemah. Datang sahabat Nabi yang bernama Hubab bin Munzir. Kata Hubab bin Munzir, ya Rasulullah, saya mau tanya, kita ini pengen perang Badar di sini, engkau mendirikan kemah. Ini kira-kira apakah wahyu dari Allah? Kita mesti bikin kemah di sini, atau istihadmu ya Rasulullah? Atau pilihanmu sendiri? Apakah wahyu? Kalau wahyu dari Allah, sami'na wa ata'na. Kata Rasul, ini pilihan saya sendiri. Lalu Hubab bin Munzir mengatakan, ya Rasulullah, boleh nggak saya kasih usulan? Kalau bisa, jangan di sini kita bikin kemah. Kita bikin kemah, ya, agar dekat kita, yaitu dekat sumur yang air, dekat sumur dari pos musuh, supaya sumur tersebut kita kuasain airnya, sedangkan musuh nggak dapat air. Lalu apa jawaban Nabi? Ahsantum, baik, usul yang baik. Nabi dengar itu musyawarah, Nabi dengar itu pendapat dari sahabatnya Hubab bin Munzir. Ibadallah, luar biasa. Ya, Nabi Muhammad SAW pemimpin yang mengajarkan kita agar yaitu musyawarah. Kenapa? Karena ya, musyawarah ini salah satu ajaran dari Islam. Ya. Apa sih hikmahnya Nabi mengajarkan kita bermusyawarah? Padahal Nabi loh, padahal seorang Nabi, tapi kadang-kadang Nabi mengajak musyawarah karena musyawarah ini ya mencegah sikap otoriter bagi seorang pemimpin. Makanya Nabi mempraktekkan dulu musyawarah ini, menciptakan alternatif pilihan pendapat. Musyawarah ini membangun supaya orang-orang yang dipimpin ini kreativitas berpikir. Inilah dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bermusyawarah dengan argumentasi yang kuat, ya, dengan argumentasi yang kuat, ya kan? Nah, intinya ya, sebelum saya akhiri, ya, kita harusnya lebih bangga menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yang harus mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad. Kalau kita ingin sukses, ingin berkah, memimpin rumah tangga, memimpin umat, dari pemimpin tingkat tinggi, presiden sampai RT, sampai minimal kita memimpin rumah tangga, ikutilah ciri-ciri dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, seorang filosof barat aja yang orang kafir itu namanya Herbert Spencer mengakui bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang pemimpin yang jujur, seorang pemimpin yang cerdas, seorang pemimpin yang amanat. Kita harusnya lebih bangga dan kita harus ikutin. Kenapa kita sekarang banyak rusak? Karena kita menjauhi dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu aja apa? Paling utamanya akhlak. Innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, kata Nabi Muhammad SAW. Orang kalau nggak ada akhlak, mana mungkin dia bisa terapin keadilan. Orang kalau nggak ada akhlak, mana mungkin dia bisa terapkan bermusyawarah. Orang kalau nggak ada akhlak, mana mungkin dia bisa melakukan kejujuran. Kenapa sekarang kejujuran susah diraih? Kenapa sekarang kejujuran susah orang menerapkan? Kenapa keadilan susah diraih? Karena nggak punya akhlak. Akhlak rusak, ilmu akan rusak, akan tampil menjadi pemimpin-pemimpin yang rusak. Ini saja dari saya, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.